Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Salam pecinta catur, salam gens unasumus, kita satu keluarga. Teman-teman, di kesempatan ini kita akan membahas permainan yang menarik yang datang dari grup B, di mana catur dunia terupdate catur terbaru 2020 kali ini, turnamen catur Chess Abel Master, dibagi menjadi dua grup ya, grup A dan grup B. Dan dari permainan grup A sudah kita upload pada video sebelumnya, dan sekarang adalah permainan dari grup B. Dan di sini saya pilih antara Maxir Lagrave menghadapi Fabiano Caruana yang berlangsung pada ronde ketiga. Penasaran bagaimana permainannya? Tetap di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, kita langsung ke permainan. Di sini MVL sebagai pemegang putih memulai langkah dengan D4. Hitam membalas dengan D5, C4, dan C6. Pertahanan Slav. Kuda ke F3, kuda ke F6. Pada posisi ini sering juga kita lihat biasanya perkembangan dari putih, yaitu seperti mengembangkan kuda dan pion. Namun di posisi ini, putih lebih memilih variasi yang cukup bagus dengan menteri berkembang ke C2. Yaitu dengan melindungi pion. Dan permainan dilanjutkan dengan pion memukul pion, maka menteri memukul pion teman-teman. Gajah ke F5, G3, dengan VNC1 gajah ke G2, E6, dengan pengaktifan gajah ke depan dan berencana melakukan rokade, gajah ke G2, berencana rokade juga dari putih. Gajah ke E7, rokade, begitupun dengan hitam. Menteri ke B3, dengan jelas mengancam pion yang ada di B7 ya, sehingga hitam melanjutkan dengan menteri ke B6, mencoba menukarkan menteri, di mana jika putih menerima pertukaran, maka benteng akan aktif ke depan. Kuda B ke D2, mencoba untuk bermanuver dan juga sekaligus melindungi menteri ketika hitam menukarkan menteri, benteng ke D8. Kuda ke C4 mengancam menteri ke A6. Gajah ke G5, mencoba mengancam kuda B ke D7, memperkuat kuda satu sama lain. Benteng F ke E1, mencoba mendorong pion nantinya ke E4, H6, mengusir gajah mundur ke F4, kuda ke B6. Di sini mencoba untuk menukarkan kuda, atau tidak, jika kuda tidak menerima pertukaran, maka akan mencoba untuk menukarkan menteri ke depan. Kuda C ke E5, mencoba menempatkan kuda di posisi pusat dan juga tidak menerima pertukaran atau tawaran dari hitam. Menteri ke A4. Dan kita lihat, di sini hitam mencoba menukarkan menterinya. Gajah ke D2, gajah ke E4. Di sini hitam berencana untuk menukarkan gajahnya ketika nantinya kuda putih berkembang. Menteri memukul menteri, kuda memukul menteri B3. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh putih, di mana hitam telah kalah tempo dengan kuda kembali. Gajah ke A5, memaku kuda, benteng ke D5. Dengan tempo mengancam gajah dan juga rencana ke depan mungkin akan menumpuk benteng di file D. Gajah ke C3 mundur dan juga melindungi pion. C5, mencoba menukarkan pion. E3, melindungi pion, benteng ke D8. Hitam berencana untuk mengaktifkan kudanya ke depan. Benteng E ke D1, kuda ke D5, mengancam gajah ke A5, mengancam benteng, dan benteng ke C8. Mencoba untuk menguasai file C, sehingga benteng ke C1 mengambil alih B6, mengancam gajah dan gajah mundur ke E1. Dan ini merupakan posisi yang bagus bagi gajah sebagai defender bagi putih ke depan. A5, A4 menghentikan pion, benteng ke C7 dengan rencana menumpuk benteng di file C, kuda ke C4. Sesuai rencana benteng ke C8, barulah di sini pion memukul pion, dan jelas dengan keuntungan penguasaan file D dari sisi putih. Dan di sini gajah memukul pion.
Kuda ke D4 dengan rencana bermanuver ke depan dan juga mengancam benteng, dan di sini juga gajah akan ditukarkan dengan gajah. Dan hitam menerima pertukaran, gajah memukul kuda, dan dilanjutkan benteng memukul gajah. Kuda ke D7, E4 mengancam kuda, kuda ke F6, dan benteng ke D1, dan di sini mengancam kuda. Benteng ke B8, F3 memperkuat pion ke depan, raja ke H7 mencoba untuk mengamankan raja, G4 dengan mendorong pion ke H4 dan juga mempromosikan pion dari sayap raja. E5 mengancam benteng, dan di sini benteng ke D6 merupakan jawaban yang logis dan juga cukup bagus. Kita kembali, ada rekomendasi juga di posisi ini teman-teman, yaitu dengan gajah ke G3. Di mana semisal pion memukul benteng, maka gajah memukul benteng. Dan setelah benteng menyelamatkan diri semisal ke C8, maka gajah ke D6. Dan di sini putih unggul pion nantinya. Dan kita kembali ke partai aslinya, di mana putih memainkan benteng ke D6. Hitam melanjutkan dengan kuda ke C5, mengancam pion ke depan, sehingga di sini juga dengan mengorbankan pion pusat dari hitam. Oleh karena itulah kuda memukul pion pusat, kuda memukul pion. H4 mendorong pion ke G5 ke depan. B5 dengan rencana menukarkan pion, G5 sesuai rencana mengancam kuda. Kuda ke H5, kuda ke D7 mengancam benteng, benteng ke C8, dan pion barulah memukul pion dan akan mendorong pion nantinya ke depan teman-teman. Dan inilah keunggulan bagi putih. A4. Begitupun dengan hitam akan mempromosikan pionnya. B6 mengancam benteng, benteng ke B7. Gajah ke B4. Dengan juga berencana untuk menghentikan pion dari hitam ke depan. Kuda ke F4 skak. Raja ke G3. Kuda ke E6. Mencoba untuk mengontrol petak penting dari sisi hitam, sehingga nantinya kuda putih tidak leluasa berkembang. Raja ke G4 mencoba untuk membantu permainan benteng ke G2. Di sini hitam berencana untuk bermanuver ke G2 melakukan langkah skak nantinya. Sehingga di posisi ini merupakan posisi kritikal dalam permainan ini, dan NVL mempunyai langkah yang cukup luar biasa di posisi ini. Sebelum ke langkah aslinya, engine menunjukkan juga ada variasi yang cukup bagus dan cukup menarik di posisi ini teman-teman, yaitu dengan benteng memukul kuda. Di mana semisal pion memukul, maka kuda ke F8 skak. Dan raja pastinya harus berpindah ke G8, benteng ke D8, dan sangat berbahaya bagi hitam. Semisal raja ke F7, maka kuda ke G6 teman-teman. Di mana semisal raja memakan kuda yang gratis ini, maka dua langkah skak mod. H5 skak, raja mundur, G6, beautiful, checkmate. Dan kita kembali ke langkah aslinya teman-teman. Di posisi ini langkah yang cukup menarik juga dari NVL, yaitu dengan G6 skak. Percaya atau tidak, apapun langkah dari hitam di posisi ini sama saja mengalami kekalahan. Dan langkah aslinya raja memakan pion. Coba kita lihat alternatif yang lain. Jika di sini pion memukul pion, maka jelas kuda hilang ya, dan jelas putih sangat unggul. Dan apabila di posisi ini raja tidak memakan pion melainkan raja mundur semisal G8, maka otomatis pion memukul pion skak. Raja memukul, kuda ke E5 skak. Raja ke F6, F4. Dan sangat berbahaya. Dan misal dilanjutkan dengan kuda ke C5, memperkuat kuda satu sama lain, maka gajah memukul kuda, benteng memukul, kuda ke D7 skak. Dan semisal raja berpindah ke F7, kuda memukul benteng. Dan setelah dipukul kembali, lihat teman-teman. Dan jelas terlihat, baik posisi maupun materi, putih lebih baik. Kita kembali ke partai aslinya, di mana hitam memakan pion. Permainan dilanjutkan dengan kuda ke F8 skak. Dan lihat teman-teman, kuda tidak dapat memakan karena sedang dipaku oleh benteng. Sehingga raja berpindah ke F6, dan langkah yang cukup luar biasa yaitu dengan E5 skak.
Dan di posisi ini kemanapun raja melangkah akan skakmat, dan semisal di posisi ini raja mencoba untuk kabur, maka akan sangat berbahaya discover skak dari putih. Dan tentu saja langkah wajar yaitu menerima pengorbanan, maka dilanjutkan dengan benteng melakukan skak. Dan setelah raja kembali, maka beautiful checkmate, benteng ke F5. Skakmat teman-teman, di mana peta ini dikuasai oleh kuda dan diagonal ini dikuasai oleh gajah. Dan inilah teman-teman, permainan yang menghasilkan skakmat dalam turnamen ini. Bagaimana teman-teman permainan hebat dari Maxime Vachier-Lagrave pecatur hebat Prancis tersebut? Dan semoga menginspirasi bagi kita semuanya ya. Dan seperti biasa di akhir permainan kita memberikan puzzle dan selamat menjawab di kolom komentar. Ini dia teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin komentar bagi yang benar sehingga semua sahabat pecinta catur mengetahui. Baiklah teman-teman, demikianlah permainan catur dunia terupdate dari Catur Talk Indonesia kali ini dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mari kita support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe teman-teman. Dan juga mari kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.